Salam sejahtera Bapak Ibu yang hebat. Perkenalkan, nama saya Sahara SSMPD, bertugas sebagai Kepala Sekolah SMA Swasta Metodis 6 Medan sejak tahun 2012 hingga saat ini. Sekolah SMA Swasta Metodis 6 Medan terpilih sebagai Sekolah Penggerak Angkatan Kedua tahun 2022. SMA Swasta Metodis 6 Medan terletak di Jalan Sekolah nomor 402, Lingkungan 3, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Kali ini saya akan berbagi praktek baik dengan judul Kegiatan P5 dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa secara kontekstual. Awalnya kondisi sekolah kami sebagai salah satu sekolah penggerak SMA Swasta Metodis 6 Medan mulai mengimplementasikan kurikulum merdeka di tahun pertama pada tahun pelajaran 2022-2023. Di IKM ini, kepala sekolah dan tim guru harus memperhatikan kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan pelaksanaan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila serta alokasi waktunya sesuai struktur kurikulum merdeka. Operator sekolah melaporkan kepada saya hasil dari rapot pendidikan SMA Swasta Metodis 6 Medan tahun 2022. Hasil pencapaian literasi dan numerasi siswa masih perlu ditingkatkan. Lalu, sebagai guru matematika, operator sekolah kami juga memberikan penjelasan bahwa kegiatan P5 ini sangat membantu meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Contoh, saat para siswa membuat barang unik dari sampah, dari tema P5, gaya hidup berkelanjutan, dibutuhkan adanya pengumpulan data dan pengukuran bahan. Tantangan yang kami hadapi sebagai kepala sekolah penggerak angkatan kedua adalah 1. Bagaimana meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa dengan kegiatan P5 yang kontekstual. 2. Karakteristik siswa yang unik. 3. Strategi penyusunan roster intrakurikuler dan pelaksanaan P5 dari struktur kurikulum merdeka. Selanjutnya saya mengadakan diskusi dengan guru-guru dan wakasek bidang kurikulum untuk mencari solusi dari ketiga tantangan tersebut. Kelompok guru MGMP juga membahas hal ini, karena setiap MGMP menangani 1-2 tema kegiatan P5 per tahun. Setelah saya mendengarkan hasil diskusi guru-guru, maka saya mulai melakukan beberapa pembahasan bersama wakasek kurikulum untuk mengatasi ketiga tantangan yang dihadapi dalam aksi nyata di sekolah kami. Hasil diskusi yang disepakati dari guru, wakasek kurikulum, dan kepala sekolah adalah 1. Melakukan asesmen awal pada siswa untuk pembagian kelompok berdasarkan minat, bakat, kognitif, dan gaya belajar. 2. Menyusun jadwal pembelajaran dengan sistem blok. Kami rasa lebih sistematis dan proporsional, sehingga pelaksanaan P5 dapat berlangsung dengan baik, yang diharapkan juga mampu meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. 3. Sistem blok ini dilaksanakan dengan cara membagi mata pelajaran ke dalam 3 kelompok MGMP. Numerasi berkaitan erat dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan informatika. Dengan pertimbangan tersebut, upaya peningkatan numerasi siswa dapat dilaksanakan pada kelompok MGMP MIPA PI. Tahun 2023, MGMP MIPA PI melaksanakan proyek dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan dan subtema mengolah sampah menjadi barang unik. Selama proses P5 ini, siswa dibimbing untuk melakukan pengukuran, menghitung bahan-bahan yang digunakan sehingga dapat menjadi sebuah karya yang unik. Hal-hal yang harus diperhatikan dan dilakukan di SMA Swasta Metodis 6
Medan. 1. Teknik pelaksanaan P5 yang kontekstual. 2. Waktu pelaksanaan P5. 3. Strategi menyelesaikan kendala yang dihadapi saat proses P5, yaitu timbulnya masalah beberapa siswa belum terbiasa belajar berkelompok dengan tugas yang berbeda di setiap kelompok. Seperti ada kelompok observasi, kelompok keterampilan, kelompok tarian daerah, kelompok memasak, kelompok alat musik tradisional. Meskipun dari hasil asesmen awal, para siswa dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Di akhir tahun pelajaran 2022-2023, saya dan tim guru-guru melakukan evaluasi dan refleksi. Dari hasil evaluasi dan refleksi kegiatan P5 di SMA Swasta Metodis 6 Medan ditemukan bahwa 1. Ada pelaksanaan terlambat selesai karena ada aktivitas-aktivitas tertentu butuh waktu lebih lama, seperti latihan alat musik tradisional sampai siswa mampu memainkannya secara mandiri di selebrasi panen karya. 2. Ada beberapa mata pelajaran yang diblok untuk P5 berdasarkan kelompok MGMP tidak tuntas ketercapaian fase pembelajarannya. Maka perlu diberikan kelas tambahan sepulang sekolah agar capaian fase pembelajaran selesai diajarkan. 3. Menemukan strategi bagi siswa yang masih pasif di kegiatan P5. Rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh saya selaku kepala sekolah dan tim guru di SMA Swasta Metodis 6 Medan adalah 1. Selama pelaksanaan P5 pada jam pelajaran yang diblok, pihak sekolah menerapkan flipped learning, yaitu selama pelaksanaan P5, maka mata pelajaran yang diblok untuk P5 diberikan materi di GCR siswa untuk dipelajari di luar kelas, sehingga ketercapaian fase pembelajaran terlaksana tepat waktu. Tidak perlu ada waktu tambahan belajar di luar kegiatan pembelajaran intrakurikuler. 2. Jika ada kelompok kegiatan di P5 yang tidak tuntas, maka guru akan membimbing mereka setelah pulang sekolah. Jika waktu blok untuk P5 sudah berakhir, sehingga tidak mengganggu kegiatan pembelajaran intrakurikuler mata pelajaran yang lain. 3. Guru-guru terus memperdalam wawasan mereka dengan pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar dalam upaya meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Zuleta dari kelas 10-1. Saya adalah anggota dari komunitas Duta Sampah di Metodis 6. Dibentuknya komunitas Duta Sampah di Metodis 6 diawali dengan kegiatan P5 yang berjudul Gaya Hidup Berkelanjutan. Di sana kami diberikan proyek untuk mendaur ulang sampah menjadi barang yang lebih unik. Contohnya, botol bekas yang kami ubah menjadi pohon terang. Di komunitas Duta Sampah, kami juga dilatih dalam kegiatan literasi serta numerasi untuk memecahkan masalah atau konflik dalam mengenai sampah. Sekian dan terima kasih. Adanya pelaksanaan profil pelajar Pancasila ini, anak-anak lebih dapat untuk memecahkan masalah. Selama proses pelaksanaan P5 ini, ada banyak sekali hal-hal yang bisa membuat anak itu merubah karakternya ke arah yang lebih baik. Melalui kegiatan P5 ini, kemampuan literasi peserta didik juga semakin meningkat. Karena saat merancang suatu produk, peserta didik akan dilatih mulai dari awal mempersiapkan, proses, dan presentasi, sampai akhirnya tercipta suatu produk. Demikian praktek baik yang telah saya lakukan selaku kepala sekolah di SMA Swasta Metodis 6 Medan bersama tim guru dan para siswa yang hebat. Kiranya bermanfaat bagi sekolah Bapak Ibu. Salam dan bahagia.